Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafatul Adawiyah dari S1S1240117. Di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya yang berjudul Virtual Mesin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari virtual machine, jenis-jenis virtual machine, contoh, kelebihan dan kekurangan, serta instalasi virtual machine. Virtual machine atau yang sering disingkat dengan VN adalah perangkat lunak yang mampu menjalankan sistem operasi atau aplikasi seperti halnya di komputer fisik. Artinya, saat menggunakan virtual machine, maka satu komputer dapat menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan. Virtual machine adalah solusi bagi pengguna agar dapat melakukan pengujian perangkat lunak atau mempertahankan sistem operasi yang berbeda pada satu komputer fisik tanpa mempengaruhi kinerja sistem operasi utama. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sistem operasi atau FM adalah versi digital dari komputer fisik, yang artinya virtual machine dapat menjalankan program dan sistem operasi, menyimpan data, terhubung ke jaringan, dan melakukan fungsi komputasi lainnya. Namun virtual machine sepenuhnya menggunakan software virtual, bukan komputer mesin. Dalam hal ini saya dapat bahwa virtual machine itu adalah salah satu cara kita menggunakan sistem operasi lainnya di atas sistem operasi yang kita punya. Misalnya kita mempunyai sistem operasi Windows, maka kita dapat mencoba menggunakan sistem operasi lainnya, seperti itu. Di sini ada jenis-jenis virtual machine. Yang pertama itu ada sistem virtual machine. Sistem virtual machine adalah jenis virtual machine yang menyediakan lingkungan virtual lengkap untuk menjalankan seluruh sistem operasi. Virtual machine ini meniru hardware fisik seperti OS. Meniru hardware fisik sehingga OS dan aplikasi bisa berjalan seolah-olah berada di komputer fisik. Yang kedua itu ada proses virtual machine. Ini adalah jenis virtual machine yang dibuat untuk menjalankan satu aplikasi atau proses saja secara terisolasi dari OS. Virtual machine ini tidak dapat mensimulasikan seluruh komputer, tapi hanya di lingkungan yang dibutuhkan di aplikasi saja, atau yang dibutuhkan oleh aplikasi saja. Contoh dari virtual machine system di sini ada VMware. VMware adalah salah satu perusahaan teknologi virtualisasi terkemuka yang menyediakan berbagai produk dan solusi visualisasi, termasuk Fshare, Fcenter, dan masih banyak lagi. VMware mengembangkan teknologi virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengkondisikan beberapa mesin fisik atau beberapa mesin virtual, salah satu server fisik. Hal ini membantu organisasi untuk menghemat biaya dan mengoptimalkan pengguna sumber daya. Yang kedua itu ada VirtualBox. VirtualBox adalah satu contoh virtual machine open source yang dikembangkan oleh Oracle. Perangkat lunak ini dapat diinstalasi pada berbagai sistem operasi dan memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi atas sistem operasi yang sedang digunakan. Yang ketiga itu ada Microsoft Hyper-V. Microsoft Hyper-V adalah contoh virtual machine yang dikembangkan oleh Microsoft. Hyper-V memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi di atas sistem operasi yang sedang digunakan. Yang keempat tadi itu QEMU. QEMU adalah sebuah emulator dan contoh dari virtual machine perangkat open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan banyak sistem operasi yang berbeda di atas platform yang sama. Yang kelima itu ada VMware Fusion. VMware Fusion adalah salah satu contoh dari virtual machine yang populer di macOS. VMware Fusion memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi lainnya seperti Windows, Linux, macOS di atas mesin virtual yang sedang dijalankan di atas perangkat MacBook. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan virtual machine dari sistem.
VirtualBox memiliki kelebihan yaitu gratis, dia bersifat open source, mensupport banyak sistem OS dan mudah digunakan. Kekurangannya itu platform lebih rendah dari virtual machineWare dan kurang stabil di OS yang baru. F1 sendiri dia mempunyai kelebihan performa tinggi, fitur yang lengkap seperti Snapchat, dia juga stabil dan andal. Tapi dia tuh berbayar dan konsumsi RAM cukup besar. Yang ketiga itu ada Hyper-V. Hyper-V itu terintegrasi oleh Windows, mempunyai performa optimal di sistem Windows, tetapi hanya tersedia di Windows tertentu itu dan kurang fleksibel untuk OS non Windows. Yang keempat itu ada Kimo. Ini Kimo mendukung arsitektur CPU beragam, kuat untuk simulasi sistem, tetapi ini Kimo sulit untuk pemula dan setup dan konfigurasi yang rumit. Jadi ini Kimo tidak dianjurkan untuk pemula. Ini ada contoh dari beberapa aplikasi yang saya jelaskan tadi. Di sini ada contoh penggunaan virtual machine process atau jenis dari virtual machine process. Itu yang pertama ada Java Virtual Machine. Java Virtual Machine adalah mesin virtual yang digunakan untuk menjalankan program Java. Ketika kode Java dikompilasi, ia diubah menjadi bytecode atau kelas yang memungkinkan dijalankan oleh Java Virtual Machine. Dengan cara ini, aplikasi Java bisa berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu diubah, menjadikannya Java lebih fleksibel dan portable. Di sini yang kedua ada NetCRL atau Command Launch Runtime. Di sini CRLM adalah fungsi virtual yang milik platform Net dari Microsoft. Ia bertugas untuk mengeksekusi kode dan hasil kompilasi seperti bahasa C, FBNet, dan F. Kode-kode ini pertama dikompilasikan menjadi intermediate launch atau IL, lalu diterjemahkan ke bahasa mesin oleh CRL menggunakan teknik atau Just in Time Compilation. JR memungkinkan aplikasi berjalan stabil dan aman di Windows. Yang ketiga itu ada Android Runtime atau ART. Android Runtime adalah mesin virtual yang digunakan di sistem operasi Android. Ia menjalankan file aplikasi DeX yang telah dikompilasi ke kode Java atau Kotlin. ART ini menggantikan Dalvik di versi Android lebih modern dan lebih efisien karena dapat menerjemahkan kode saat instalasi aplikasi sehingga performa bisa dijalankan lebih cepat. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari virtual machine. Yang pertama itu Java Virtual Machine itu lebih portable untuk semua OS, banyak mendukung library dan aman serta terisolasi. Tapi dia konsumsi memorinya tinggi dan performanya agak lambat. Sedangkan NetCRL itu mendukung multibahasa, terintegrasi dengan Windows dan manajemen memori otomatis, tetapi dia itu kurang lintas platform dan ukuran file aplikasi bisa besar. Sedangkan Android Runtime itu memiliki optimasi untuk Android, performa lebih baik dari Dalvik dan kompilasi lebih efisien. Tetapi dia ini hanya untuk OS Android dan instalasi aplikasi lebih sedikit lama. Yang ketiga itu ada macam-macam virtual machine. Yang pertama itu ada desktop virtual machine atau jenis virtual machine. Yang pertama dirancang untuk menjalankan sistem operasi lengkap seperti Windows, macOS, dan Linux dalam satu sistem operasi lainnya. Yang kedua itu adalah server virtual machine. Ini digunakan untuk menjalankan aplikasi dan layanan di lingkungan server. Visualisasinya memungkinkan beberapa server virtual menjalankan di satu perangkat keras fisik. Yang ketiga itu ada network virtual machine. Jenis network virtual machine dirancang untuk menyediakan lingkungan jaringan virtual sehingga digunakan dalam pengujian keamanan jaringan dan pengembangan jaringan sebelum diterapkan pada sistem jaringan yang asli. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari virtual machine.
Virtual machine itu sendiri mempunyai skalabilitas. Virtual machine berbasis cloud memudahkan penskalaran aplikasi sehingga memungkinkan kesediaan dan performa. Kita dapat meningkatkan kapasitas sesuai permintaan tanpa harus berinvestasi pada server fisik. Yang kedua itu ada portabilitas. Virtual machine adalah perangkat paket software tunggal yang dilengkapi dengan source hardware, sistem operasi, dan semua aplikasi lainnya. Kita dapat dimudahkan untuk memindahkan virtual machine dari satu server lainnya dengan server lainnya atau bahkan dari hardware lokal ke lingkungan cloud. Yang ketiga itu adalah pengurangan jejak biaya. Di sini virtual machine memungkinkan kita menjalankan beberapa lingkungan virtual dari satu mesin sehingga membantu mengurangi jejak infrastruktur fisik, tagihan, serta biaya pemeliharaan dan pengelolaan. Yang keempat itu ada penyediaan yang lebih cepat. Virtual machine dapat dengan mudah diduplikasi sehingga bisnis dapat dijalankan di lingkungan baru yang identik tanpa perlu menyediakan dari awal. Yang ketiga itu dia mempunyai keandalan. Virtual machine dan komponennya ada secara virtual dan tetap terisolasi dalam virtual tamu lainnya. Jika virtual machine mengalami error, virtual mesin tamu lainnya akan tetap beroperasi dan mesin host fisik tidak akan terpengaruh. Yang terakhir itu ada keamanan yang lebih baik. Dengan virtual machine kita dapat menjalankan beberapa sistem operasi tanpa mempengaruhi sistem operasi lainnya. Di sini virtual machine memungkinkan kita membuat lingkungan virtual yang aman untuk menguji aplikasi, bahkan mempelajari kerentanan keamanan tanpa risiko tinggi terhadap mesin host. Di sini ada kekurangan dari virtual machine. Yang pertama itu dia biayanya tinggi. Virtual machine ini seperti Google Cloud FM dapat menimbulkan biaya yang besar, terutama jika menggunakan sertifikat tinggi atau digunakan dalam waktu yang lama. Yang kedua itu ketergantungan internet. Layanan virtual machine cloud memungkinkan koneksi internet yang stabil tanpa koneksi akses ke sistem data penting menjadi terganggu jika bisa berdampak pada sistem operasional. Di sini yang ketiga itu adalah kompleksitas konfigurasi. Pengolahan virtual machine cloud diperlukan pemahaman teknis yang cukup seperti pengaturan jaringan virtual, keamanan, dan hak akses. Ini bisa menjadi tantangan bagi pengguna pemula. Yang keempat adalah itu ada performa tidak konsisten. Kinerja virtual machine cloud yang kurang stabil karena sumber dayanya sering dibagi dengan pengguna lain. Hal ini berdampak pada aplikasi yang sering membutuhkan performa tinggi atau respondensi cepat. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke instalasi virtual machine. Di sini saya menggunakan langsung saja ke halaman webnya. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Jadi saya ketik VirtualBox. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini salah satu platform dari virtual machine system. Ini merupakan salah satu resmi dari VirtualBox.org. Di sini saya langsung saja klik download. Di sini VirtualBox menyediakan berbagai paket platform VirtualBox seperti host macOS Intel, distribusi Linux, host Solaris. Tapi saya di sini menggunakan Windows, jadi saya menggunakan host Windows. Sedang di-download. Oke, di sini sudah di-download. Kita klik saja, klik kanan, save folder. Di sini langsung ke file dari VirtualBox, terus klik kanan lagi.
Di sini kita pilih run as administrator. Preparing to install. Di sini kita next, kita setujui peraturannya, terus next. Di sini udah jelaskan di mana tempat VirtualBox itu tersimpan, kita next saja. Di sini ada peringatan tapi kita next saja. Yes. Di sini kita centang semua, jadi kita yes. Install. Baik, saya lanjut. Di sini sudah selesai finish, jadi kita langsung finish aja. Kita ke halaman utama. Di sini ada VirtualBox yang telah di-download tadi. Ini adalah tampilan utama dari VirtualBox. Di sini ada fitur add add. Di sini kita bisa melihat sistem operasi atau yang telah kita buat sebelumnya atau project yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa untuk menambahkan, membuat sistem operasi yang baru atau new create atau project baru. Di sini export, ini untuk mengekspor kita project tadi untuk dashboard ke komputer fisik. Ini import dan ini processing. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke kesimpulan. Baik yang terakhir itu adalah kesimpulan. Di sini virtual machine dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem virtual machine dan virtual machine process. Sistem virtual machine menjalankan sistem operasi secara lengkap seperti yang saya jelaskan tadi, kayak QEMU, VirtualBox, VMware, dan sistem operasi itu menjalankan satu program atau aplikasi tertentu seperti JavaScript, Java Virtual Machine. Di sini proses virtual machine seperti Java Virtual Machine, NetCRL, ART, dan PVM digunakan untuk menjalankan aplikasi dari bahasa pemrograman tertentu secara lintas platform dan efisien. Setiap virtual machine memiliki proses dan cara kerja yang berbeda, namun semuanya berfungsi untuk menjalankan kode aplikasi secara aman dan terisolasi. Pengguna virtual machine dapat diberikan banyak keuntungan, terutama dalam pengembangan software, testing, dan keamanan serta polaritas aplikasi. Sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.